Tahu nggak, gaji pertama itu efeknya kayak sulap. Baru masuk, kamu langsung rasa dunia milikmu. Semua wishlist kelihatan menggoda, semua rencana mendadak masuk akal. Padahal itu baru lihat notifikasi doang, bukan isi dompet. Dan tiba-tiba, teman-teman yang biasanya cuma hai berubah jadi fans club. Semua minta traktir. Bro, gaji pertama nih, kita sukses bareng kan? Iya, bareng-bareng ngabisin gaji kamu. Di situ kamu sadar, bahaya gaji bukan di kerjaannya, tapi di temennya. Belum selesai drama traktir, datang musuh utama, diskon. Notifikasi muncul kayak setan menggoda. Flash sale 90%, beli sekarang. Dan entah kenapa, kamu check out barang-barang random yang bahkan kamu sendiri nggak ngerti fungsinya. Fix kalah sama promo. Dan akhirnya, kamu berdiri di depan ATM, lihat saldo yang lebih mirip sisa pulsa. Kamu bengong, loh gajiku kemana? Lalu semua kejadian flashback. Dan di momen itu, kamu sadar, masalahnya bukan gaji kecil, tapi cara kamu ngatur uang. Kita masuk dunia kerja dengan semangat besar, tapi tanpa ilmu keuangan yang cukup. Dari sekolah sampai kuliah, kita belajar banyak hal, kecuali cara ngatur gaji. Jadi, begitu uang pertama masuk, kita bingung, nggak tahu mau mulai dari mana. Begitu notifikasi gaji masuk muncul, rasanya kayak dunia langsung lebih cerah. Semua wishlist yang tertahan selama ini mendadak terasa penting. Euforia tinggi bikin kita lupa bahwa uang itu sebenarnya harusnya diatur dulu, bukan dihabiskan dulu. Di Indonesia, gaji pertama itu identik dengan traktiran. Kalau nggak traktir, rasanya nggak enak sama teman. Padahal, gaji kita belum seberapa. Tapi gengsi sosial sering bikin kita lebih peduli sama penilaian orang daripada kesehatan finansial kita sendiri. Setelah lama hidup sederhana, gaji pertama sering jadi ajang balas dendam. Semua barang yang dulu cuma bisa dilihat, sekarang pengen langsung dibeli. Masalahnya, kita beli bukan karena butuh, tapi karena baru pertama kali punya uang. Masalah sesungguhnya bukan gajinya kecil, tapi kita nggak punya prioritas jelas, nggak tahu berapa yang harus ditabung, berapa buat kebutuhan, atau apa tujuan jangka panjang. Jadinya uang jalan sendiri, mengikuti mood, bukan rencana. Tanpa kontrol, godaan pay later dan cicilan terlihat menggoda. Nominal kecil, bunganya tipis, kelihatannya aman, sampai akhirnya numpuk dan bikin panik setiap lihat notifikasi tagihan. Di sini baru terasa, utang konsumtif itu jebakan manis. Tanpa sadar, pola gaji pertama terbawa terus, gaji masuk, habis, ulang lagi. Bulan berganti tapi kondisinya tetap sama. Kerja keras tapi hidup nggak maju-maju. Dan semua ini biasanya dimulai dari satu hal sederhana, nggak bisa ngatur gaji pertama. Banyak orang melihat gaji pertama dari nominalnya, padahal yang jauh lebih penting adalah kebiasaan yang kamu bangun dari situ. Gaji kecil bisa jadi awal finansial yang kuat kalau kamu tahu cara mengelolanya sejak hari pertama. Cara kamu memperlakukan gaji pertama biasanya akan terulang pada gaji-gaji berikutnya. Kalau dari awal boros, kamu akan terus boros. Tapi kalau sejak awal kamu bisa menyisihkan, kebiasaan itu akan melekat sampai bertahun-tahun. Gaji pertama itu seperti pertama kali belajar nyetir. Apa yang kamu lakukan di awal, cara rem, gas, belok, akan jadi refleks permanen. Sama dengan uang, kebiasaan pertama adalah fondasi refleks finansialmu selamanya. Dalam budaya kita, niat awal itu penting, dan gaji pertama adalah niat yang menentukan arah finansialmu. Mau kamu pakai buat foya-foya, atau kamu jadikan titik awal membangun masa depan yang lebih stabil. Gaji pertama sering menunjukkan hubungan emosionalmu dengan uang. Apakah kamu impulsif, takut kehilangan uang, atau butuh validasi dari orang lain? Cara kamu membelanjakannya adalah cermin caramu melihat diri sendiri. Keuangan itu seperti rumah. Kalau fondasinya retak, mau dibangun setinggi apapun tetap akan goyah. Gaji pertama adalah fondasi itu. Kalau dari awal berantakan, perjalanan finansialmu ikut berantakan.
Gaji pertama menentukan apakah kamu yang mengontrol uang atau uang yang mengontrol kamu. Jika kamu bisa mengarahkan uangmu sejak awal, kamu akan punya rasa kendali yang bikin finansialmu jauh lebih tenang. Gaji pertama cuma terjadi sekali, dan momen itu adalah kesempatan emas untuk mulai membangun kebiasaan finansial yang benar. Keputusan kecil di hari itu bisa mengubah hidupmu dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Begitu gaji pertama turun, tiba-tiba semua orang minta traktir. Kamu ingin terlihat baik, tapi ujung-ujungnya uangmu habis sebelum sempat kamu nikmati. Gengsi itu mahal, dan kalau dibiarkan, bisa bikin kamu miskin sebelum waktunya. Setelah lama nahan diri, gaji pertama sering jadi ajang balas dendam. Semua yang ada di wishlist langsung diborong. Padahal barang-barang itu cuma memuaskan emosi sesaat, tapi menciptakan pola belanja impulsif sepanjang hidup. Banyak orang berpikir gaji pertama itu harus habis buat ngelepas stres, tapi mindset merayakan dengan menghabiskan uang ini berbahaya. Kalau kamu mulai dengan pola ini, setiap momen akan jadi alasan untuk boros. Pengeluaran kecil sering dianggap sepele, padahal kalau ditotal bisa habis ratusan ribu. Tanpa catatan, kamu nggak tahu kemana uang pergi. Efeknya, kamu merasa gaji kecil, padahal masalahnya cuma bocor halus yang nggak kelihatan. Tanpa tujuan, uang jalan sendiri mengikuti mood. Hari ini jajan, besok nongkrong, lusa beli sesuatu yang nggak penting. Tanpa arah yang jelas, kamu nggak pernah merasa maju, hanya bergerak di tempat dengan pola yang sama. Cicilan kecil terlihat aman, tapi kalau diambil barengan, bisa jadi beban besar. Di awal karir, seharusnya kamu fokus membangun fondasi, bukan menambah beban masa depan. Sekali mulai cicilan, sulit berhenti. Kesalahan paling fatal adalah menabung dari sisa, karena faktanya, sisa itu hampir selalu nggak ada. Kalau kamu nggak menyisihkan di hari pertama, kamu akan terus terbiasa menghabiskan sebelum menyimpan. Banyak orang pakai alasan gaji kecil untuk tidak mengatur uang, padahal bukan besar kecilnya, tapi kebiasaanmu yang menentukan. Kalau dari gaji kecil saja kamu nggak bisa disiplin, gaji besar pun akan habis percuma. Banyak yang percaya gaji pertama harus habis buat traktir teman. Padahal itu cuma mitos. Kamu boleh berbagi, tapi jangan sampai uangmu habis sebelum kamu sempat aman secara finansial dulu. Orang bilang menabung itu nanti saja kalau gaji sudah besar. Faktanya, kalau gaji kecil saja kamu nggak bisa disiplin, gaji besar pun akan hilang begitu saja. Menabung itu kebiasaan, bukan nominal. Banyak yang percaya pay later aman selama dibayar tepat waktu. Kenyataannya, pay later bikin kamu belanja impulsif. Lama-lama, kamu nggak bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Ada yang bilang, gaji kecil buat apa diatur? Padahal justru dari gaji kecil kamu membangun kebiasaan. Kalau dari awal kamu nggak bisa disiplin, gaji besar pun akan terasa selalu kurang. Orang sering pikir kalau kerja keras aja sudah cukup. Faktanya, tanpa kemampuan ngatur uang, sekeras apapun kamu bekerja, uang tetap bocor. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas yang bikin stabil. Banyak yang percaya uang banyak otomatis bikin stabil. Kenyataannya, tanpa kontrol, uang sebanyak apapun bisa hilang. Stabil itu bukan soal besar gaji, tapi besar kendalimu dalam mengelola uang. Ini adalah cerita tentang seorang karyawan baru dengan gaji pertama 5 juta rupiah. Dia bangga, dia senang, dan dia merasa hidupnya akhirnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Dari 5 juta itu, ada pengeluaran wajib, kos, makan, transport, paket data, dan kebutuhan sehari-hari. Totalnya 3,5 juta. Ini angka yang harus dibayar, bukan pilihan. Karena euforia gaji pertama, dia traktir teman-temannya Rp500.000. Kedengarannya sepele, tapi di tahap ini uang itu sebenarnya sangat berarti untuk kebutuhan lainnya. Lalu dia beli sepatu mahal sebagai reward untuk diri sendiri. Rp800.000 hilang dalam sekali swipe. Masalahnya, itu bukan kebutuhan, itu hanya emosi sesaat. Hasilnya, baru masuk minggu kedua, uangnya tinggal Rp150.000. Panik mulai muncul. Gaji yang harusnya cukup sebulan malah habis dalam hitungan hari. Di titik ini dia sadar, bukan gajinya yang kecil,
tapi polanya yang salah. Dia melihat kembali catatannya dan baru ngeh bahwa pengeluarannya didominasi oleh hal-hal impulsif. Akhirnya, dia mulai bikin rencana. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Ini bukan teori rumit, tapi langkah sederhana yang bisa langsung mengubah kondisi finansialnya. Dengan pola baru ini, dia mulai merasa lebih tenang. Ada tabungan, ada rencana, dan gak lagi panik di tengah bulan. Dari gaji pertama, dia akhirnya membangun pondasi keuangan yang sehat. Lanjut part 2 ya. Jangan lupa subscribe.